Bab ketiga. Darius berjalan tanpa tujuan selama lebih dari 1 jam. Setelah berjalan jauh, dia lelah. Kelelahan akibat perkelahian, putusnya hubungan dengan Sarah, dan penahanannya di kantor polisi akhirnya menyusulnya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa dia sekarang berada di taman kosong. Bulan bersinar terang di taman, menciptakan suasana damai dan tentram. Darius memeriksa waktu dan melihat sudah lewat jam 12 malam. Dia duduk di bangku dan memejamkan mata. Peristiwa hari itu mulai mengalir di benaknya dan segudang emosi mengalir di hatinya. Darius sebenarnya tidak pernah menyesal menjadi miskin dalam hidupnya, namun ia menyesal menjadi miskin saat ini. Alangkah kerennya jika ia mempunyai harta yang berlimpah. Jika demikian, tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Dia tidak akan kehilangan Sarah pada orang seperti David. Selain itu, jika dia sangat kaya, wanita cantik tidak akan menjadi masalah baginya. Dia menghela nafas. Itu hanya angan-angan belaka. Dia tidak istimewa dan dia juga tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Dia hanyalah Darius Reed, seorang mahasiswa miskin. Darius duduk diam di sana, menatap bulan perak dan banyak bintang yang tersebar di langit. Dia masih menatap bintang ketika teleponnya berdering. Akibat pertengkarannya dengan David, layar ponselnya retak di berbagai tempat, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas ID penelponnya. Setelah merenung beberapa saat, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Mungkin teman asramanya yang mengkhawatirkannya dan memutuskan untuk menelponnya. Setelah beberapa dering, panggilan berakhir. Darius hendak kembali menatap bintang ketika teleponnya berdering lagi. Dia mengabaikan panggilan itu lagi dan kembali menatap bintang. Namun, penelponnya tetap gigih. Setelah panggilan ke-14, Darius akhirnya mengangkatnya. "Halo? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang?" Darius berbicara dengan marah melalui telepon. Dia tidak peduli siapa penelponnya. Teman-teman asramanya tidak begitu putus asa untuk terus menelpon seseorang yang mengabaikan panggilan mereka sebanyak 14 kali. "Halo, apakah ini Darius Reed?" Penelpon itu bertanya dengan nada berwibawa, mengabaikan nada kesal yang ditampilkan suara Darius. "Ya, ini Darius Reed dan aku bersumpah demi Tuhan, jika kamu tidak punya alasan kuat untuk menelponku terus-menerus pada malam seperti ini, aku akan menemukanmu dan menghajarmu." Darius berteriak, mengalihkan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan beberapa jam kembali ke si penelpon. "Maafkan kelancangan saya, Tuan Muda Reed. Saya minta maaf." Jawab penelpon itu. Suaranya kini penuh hormat sehingga membuat Darius bingung. "Tuan Muda Reed?" Darius bertanya, benar-benar bingung. "Ya, Tuan Muda Reed. Mohon maafkan kelancangan saya. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang tidak dapat saya lakukan melalui telepon. Maukah Anda memberitahu saya lokasi Anda? Saya akan segera tiba di sana untuk menjemput Anda." Kata penelpon itu. Darius tetap diam. Kecurigaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak tahu siapa penelponnya. Jadi bagaimana dia bisa berharap dia mengungkapkan lokasinya begitu saja? Bagaimana jika dia adalah seorang penculik yang ingin menculiknya? Darius tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Penculik? Seolah-olah. Dia sama miskinnya dengan tikus gereja. Penculik biasanya melakukan penelitian mereka. Mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu mereka untuk seseorang yang miskin dan sengsara seperti dia. Dia menghela nafas sebelum memutuskan untuk memberikan lokasinya kepada penelpon itu. Lagi pula dia tidak akan rugi apa-apa. Jika penelponnya benar-benar penculik, maka ketika mereka tiba, dia yakin mereka akan membiarkannya. Lagi pula dia tidak punya 1 sen pun. "Baiklah Tuan Muda Reed. Saya akan ke sana secepatnya. Tolong jangan kemana-mana," kata penelpon sebelum memutuskan panggilan. Darius melihat ponselnya sebelum menghela nafas. Dia mengesampingkan gagasan bahwa itu adalah penculik dan sebenarnya hanya lelucon. Lagi pula,
Penculik macam apa yang menyebut korbannya Tuan Mudarit? Darius memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di bangku, menikmati semilir angin sejuk yang menerpa kulitnya. Dia menghela nafas lagi. Tidak peduli apakah itu sebuah lelucon atau bukan. Ketika pikirannya kembali ke arah yang benar, dia akan meninggalkan taman dan kembali ke asramanya. Meskipun ia mungkin miskin, ia bukanlah seorang tunawisma, dan tentu saja ia tidak ingin disalahartikan sebagai tunawisma. 40 menit setelah panggilan telepon, Darius mendengar suara mobil bergerak. Dia membuka matanya dan mulutnya ternganga karena terkejut. Itu sudah diduga, karena dia tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti ini. Sebuah mobil berwarna putih dan emas berhenti beberapa meter menjauh dari tempat Darius duduk di bangku cadangan. Meski Darius miskin, bukan berarti dia miskin tidak bisa membedakan mobil mahal dari pandangan sekilas. Lagi pula, dia kuliah di Kingston University, yang top universitas yang memiliki banyak anak-anak kaya yang kuliah di sana. Pintu terbuka dan seorang pria turun dari mobil. Pria itu tampak berusia akhir 40-an dan berpakaian sangat mewah. Setelan 3 potong putihnya memiliki lapisan perhiasan mahal berserakan di sekelilingnya dan berkilau di malam hari. Rambutnya hitam, tapi sudah ada bekas putih di dalamnya. Namun, penataannya rapi. Darius memandang pria itu dengan bingung. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan orang besar seperti dia di sini. Setiap langkah yang diambil pria itu menjerit-jerit kemewahan dan Darius mendapati dirinya berkeringat deras. Bagaimana jika pria ini adalah ayah David Leslie yang datang untuk membalas dendam atas nama putranya? Masuk akal jika dia berpikir seperti itu. Lagi pula, tidak ada orang kaya dan kaya yang ingin petani seperti dia menganiaya dan memukuli putra mereka sendiri. Ketika pria itu mendekat ke arah Darius segera berlutut dan meletakkan kepalanya di tanah. Maafkan saya Tuan Leslie. Saya salah. Itu semua salah saya. Mohon maafkan saya. Darius memohon. Jika sebelum dia dibawa ke kantor polisi, Darius tidak akan pernah memohon apapun yang terjadi. Namun, seseorang seperti dia yang tidak mampu membayar $5.000 untuk jaminan dirinya tidak mampu menyinggung perasaan orang sekaya Tuan Leslie. Dia benar-benar harus lulus, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Tuan Leslie? Pria itu berkata, terdengar bingung. Namun ketika dia melihat Darius berlutut, dia berlutut tanpa mempedulikan jasnya yang mahal dan bersih dan membantu Darius berdiri. Tuan Mudarit, apakah Anda mencoba membunuh saya? Pria itu bertanya, suaranya gelisah dan ketakutan. Darius memandang pria itu dengan kaget. Tuan Mudarit? Pria itu mengangguk, dan Darius dapat melihat samar-samar air mata mengalir di sudut matanya. Benar. Akhirnya aku menemukanmu, Tuan Mudarit. Apakah kamu yakin tidak salah orang? Darius bertanya dengan nada skeptis. Dia benar-benar bingung mengapa orang kaya bersikap begitu hormat dan memanggilnya Tuan Mudarit. Tentu saja tidak, Tuan Mudarit. Pria itu menjawab dengan nada pasti. Dia sudah lama mencari dan akhirnya menemukan Tuan Muda di sini. Tidak mungkin dia salah mengira dia sebagai orang lain. Darius menatap pria itu lagi. Awalnya dia mengira panggilan telepon itu adalah kasus penculikan dan kemudian menganggapnya sebagai lelucon. Namun, sepertinya dia jauh dari kebenaran. Benar saja ada orang kaya yang memanggilnya Tuan Mudarit. Silakan ikut dengan saya, Tuan Mudarit. Tuanku sudah lama menunggu untuk bertemu dengan Anda. Darius menatap pria paruh baya itu lagi. Segalanya terjadi begitu cepat baginya. Bahkan belum sehari sejak dia putus dengan Sarah dan sekarang seseorang yang belum pernah dia lihat ada di sini mengklaim bahwa seorang tuan tak dikenal ingin bertemu dengannya. Darius menghela nafas sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, bawa aku menemui tuanmu ini, kata Darius. Tentu saja Tuan Mudarit, kata pria itu sambil membungkuk dalam-dalam pada Darius.
Namun Darius tidak mempedulikan pria itu. Dia penasaran ingin mengetahui siapa masternya dan mengapa dia mengirim seseorang untuk menemuinya. Pria itu membawa Darius menuju mobil yang tampak mahal itu. Seorang pria berjas hitam buru-buru keluar dari mobil dan membukakan kursi penumpang untuk keduanya. Darius tidak tahu banyak tentang mobil, tapi dari simbol yang ada di mobil itu dia tahu kalau mobil itu adalah mobil Rolls-Royce. Ia tahu bahwa harga mobil Rolls-Royce model ini sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada Porsche milik David Leslie. Dia bertanya-tanya apa identitas tuannya. Lagi pula, siapapun yang mampu membeli mobil seperti itu pasti merupakan orang yang sukses. Keduanya memasuki mobil, dan pria berjas menutup pintu sebelum bergegas ke kursi pengemudi. Dalam beberapa detik, mobil meluncur turun. Perjalanan itu hening karena tidak ada pihak yang berbicara satu sama lain. Pria paruh baya yang mengidentifikasi dirinya sebagai Bruce menanyakan beberapa pertanyaan kepada Darius, tetapi akhirnya memutuskan untuk diam ketika Darius menolak menjawab sebagian besar pertanyaan. Setelah 4 jam, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang megah. Darius mendapati dirinya kagum pada tampilan gerbang itu sendiri. Dia belum pernah melihat sesuatu yang semewah dan megah seperti ini. Gerbang yang menjulang tinggi itu sepertinya terbuat dari emas murni, karena memancarkan kilau emas yang cemerlang. Ada nama Reed yang tertulis dengan gaya indah di gerbangnya. Darius mendapati dirinya terpesona oleh kemewahan gerbang itu sendiri. Dia bertanya-tanya apa yang ada di balik gerbang kekaisaran. Setelah serangkaian pemeriksaan keamanan yang sangat ketat, Rolls-Royce berhasil melewati gerbang. Pada titik ini, Darius kehilangan kata-kata. Dia tidak dapat membentuk kalimat yang koheren, dan lidahnya keluh. Apa yang ada di balik gerbang mewah itu adalah sebuah rumah besar yang tampak seperti di film. Seluruh rumah itu meneriakan kemewahan. Ada taman dengan bunga langka dan indah. Beberapa bunga bahkan bersinar terang di bawah sinar bulan. Ada air mancur yang indah di tengah-tengah mansion, dan sebuah patung indah terletak di atas air mancur. Air yang keluar dari air mancur berkilauan di bawah sinar bulan, dan Darius mendapati dirinya terpesona. Darius terlalu terkejut hingga menyadari bahwa Bruce telah memberi isyarat kepada pengemudinya untuk melambat. Rolls-Royce itu melaju perlahan mengelilingi seluruh mansion, memberi Darius pandangan yang jelas tentang segala hal yang ingin dilihatnya. Akhirnya, Rolls-Royce berhenti di depan pintu masuk mansion. Sopir turun dan membukakan pintu untuk keduanya, sebelum kembali ke mobil dan pergi. Darius menatap Rolls-Royce itu dengan penuh kerinduan. Bruce memperhatikan ini dan menepuk bahunya. "Jangan khawatir, Tuan Muda Reed. Mobil itu tidak layak untuk Anda perhatikan." Darius mengangguk dan tetap membisu namun menggerutu dalam hatinya. Apakah ini yang dipikirkan dan dilakukan orang kaya? Tidak layak untuk saya perhatikan? Sial, masih mimpi kalau aku benar-benar berada di tempat semewah ini. Bruce tidak melihat ada yang salah dengan tanggapan Darius dan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya sebelum menggerakkan lengannya ke depan, seperti yang dilakukan kepala pelayan terhadap tuannya. "Lewat sini, Tuan Muda Reed." Darius mengangguk dan mulai berjalan melewati lorong mewah dengan Bruce mengikutinya dari dekat. Berbeda dengan sebelumnya, saat berada di dalam Rolls-Royce, ia tak ternganga memandangi lorong-lorong mewah dan lukisan abstrak yang tergantung di dinding. Dia terlalu gugup untuk melakukannya. Sebagai seseorang yang sudah lama miskin, ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Meski Darius sangat gugup, ia tetap sesekali memperhatikan lukisan di dinding. Dia segera tertarik pada gambar di dinding. Gambar tersebut menggambarkan 2 orang dewasa berusia akhir 20-an yang tampak sangat mirip dengan Darius. Darius tidak tahu kenapa, tapi melihat foto mereka membuatnya merasa sangat kehilangan. Dia menatap foto itu sekitar 1 menit sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan berjalan menyusuri lorong mewah. Mereka berjalan beberapa menit lagi, melewati beberapa lukisan dan barang mewah sebelum berhenti di depan sebuah pintu. Bruce melangkah maju dan mengetuk pintu 2 kali.
Ada keheningan singkat sebelum suara lelah menjawab ketukan itu. Masuk. Bruce melangkah mundur dan membungkuk lagi. Setelah kamu, Tuan Muda Reed. Namun Darius tidak terlalu memperhatikan perilaku Bruce. Jantungnya berdetak sangat kencang saat dia berdiri di sana. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa orang di balik pintu itu adalah master yang terus dibicarakan Bruce. Tuan yang mengirim Bruce untuk menemukannya dan membawanya ke sini. Darius menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan keras sebelum menguatkan tekadnya. Dia membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Sudah waktunya bertemu tuan itu. Bab keempat. Darius melangkah masuk ke dalam ruangan dan memasuki tempat yang tampaknya merupakan ruang kerja. Ada meja kayu mahoni yang besar dan rapi di ruangan itu, dan di belakang meja itu duduk seorang lelaki tua. Ada beberapa dokumen berserakan di atas meja, dan sepertinya lelaki tua itu sedang memeriksanya sebelum Bruce mengetuk pintu. Darius selalu mengharapkan tuannya adalah seseorang yang tinggi dan angkuh dengan banyak wanita cantik yang melingkari lengannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa orang di balik kekayaan semacam ini bukanlah orang yang sederhana. Namun, imajinasinya agak terlalu liar dan melenceng. Tuannya bukanlah orang yang tinggi dan angkuh, melainkan seorang lelaki tua yang sederhana. Dia adalah tipe orang yang Anda akan merasa berkewajiban untuk membantu menyeberang jalan yang sibuk di jalan. Saat Darius menatap sang master juga melakukan hal yang sama. Dia menyipitkan matanya dan menyesuaikan kacamatanya beberapa kali seolah mengamati Darius seperti spesimen. Setelah beberapa detik mengamati Darius, dia menoleh ke arah Bruce yang baru saja memasuki ruangan dan menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya. Apakah ini Darius Reed? Ya, Tuan. Dia memang Tuan Muda Reed. Jawab Bruce sambil membungkuk dalam-dalam pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu bersinar dan seolah-olah dia akhirnya ditawari barang impiannya. Dia berdiri dari kursinya dan bergegas menghampiri Darius. Ya Tuhan! Benarkah Darius muda? Kata pria itu sambil menyentuh seluruh tubuh Darius. Darius merasa tidak nyaman pada awalnya, namun memutuskan untuk tidak menjauhkan lelaki tua itu darinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang bersenang-senang ketika air mata terus mengalir dari matanya. Setelah beberapa menit, lelaki tua itu akhirnya puas menyentuh Darius. Dia memegang tangan Darius, tidak peduli dengan pakaiannya yang jelek dan tidak pantas. Meski Darius tidak mengenal lelaki tua itu, namun hatinya terasa hangat mendengar perlakuan itu. Senang rasanya melihat seseorang tidak menghakiminya karena pakaiannya. Lelaki tua itu membawanya ke kursi di ruang kerja sebelum duduk di kursi lain di seberangnya. Bruce mengikuti mereka dan berdiri di belakang lelaki tua yang disebutnya tuannya. Setelah 16 tahun kami akhirnya menemukanmu, Darius Reed. Darius tidak mengerti maksudnya. Dia tidak pernah hilang, jadi mengapa mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukannya? Lelaki tua itu menyadari kebingungan di wajah Darius dan menghela nafas. Aku tahu kamu sangat bingung saat ini. Kamu pasti sangat bingung dengan panggilan telepon yang kamu terima dari Bruce dan perilaku kita saat ini. Jadi aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Darius mengangguk. Dia sangat membutuhkan penjelasan atas semua ini. Orang tua itu menghela nafas lagi sebelum berbicara. Kamu tahu, 16 tahun yang lalu, ketika kamu baru berusia 4 tahun, putraku Tristan Reed dan istrinya Diana Reed melakukan perjalanan ke villa keluarga di East Green Estate bersamamu. Kami semua mengira ini akan menjadi perjalanan yang sangat lancar, tapi bukan itu masalahnya. Darius dapat melihat bahwa cerita yang akan diceritakan lelaki tua itu kepadanya adalah cerita yang sangat menyakitkan baginya. Namun dia perlu mendengar ceritanya. Tidak peduli betapa menyakitkannya hal itu bagi lelaki tua itu, jadi dia tetap diam. Ada kecelakaan mobil yang parah, putraku dan istrinya meninggal dalam kecelakaan itu. Kata lelaki tua itu, dan Darius dapat melihat air mata di sudut mata lelaki tua itu. Meski hal itu terjadi 16 tahun yang lalu,
baginya hal itu masih terasa seperti kemarin. Darius tidak pernah peduli pada orang tuanya sebelumnya. Dia terlalu fokus pada pekerjaan paruh waktunya hingga tidak peduli pada hal-hal yang menurutnya sepele. Namun ketika dia mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada orang tuanya, dia merasakan rasa kehilangan yang sangat besar menguasai dirinya. Aku mengira kamu tewas dalam kecelakaan mobil bersama mereka, tapi tidak ada catatan atau jejak mayatmu yang ditemukan di lokasi kejadian. Karena itu, aku sangat yakin kamu masih hidup. Aku meminta asisten pribadiku Bruce mencari kamu terus-menerus di seluruh dunia. Aku tidak tahu apakah kamu masih hidup atau tidak. Akhirnya, setelah 16 tahun, aku dapat menemukanmu. Orang tua itu berkata, air mata kebahagiaan terlihat di wajahnya. Darius menatap lelaki tua itu dengan tatapan hangat sekarang. Ternyata orang tuanya telah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, dan jenazahnya tidak ada di lokasi kecelakaan. Dia ingat apa yang dikatakan oleh kepala panti asuhan kepadanya. Dia memberitahunya bahwa seorang pria paruh baya adalah orang yang membawanya ke panti asuhan dan memberitahukan namanya. Dia berulang kali diperingatkan untuk tidak mengubah namanya dengan alasan apapun, dan dia pun menurutinya. Darius teringat gambar dua orang yang dilihatnya di lorong dan mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, foto kedua orang di lorong itu adalah orang tuaku? Ya, mereka adalah Tristan Reed dan Diana Reed, orang tuamu. Orang tua itu mengangguk. Darius tetap diam. Segalanya terlalu berat untuk dia terima saat ini. Baginya, hal itu masih terasa tidak nyata. Setelah beberapa detik hening, lelaki tua itu berbicara lagi. Darius, aku tahu ini banyak hal yang harus kamu pahami, tapi kuharap kamu bisa mengerti. Aku memang ingin menemukanmu lebih cepat, tapi kami tidak pernah menyangka akan memakan waktu selama ini. Aku mendengar dari Bruce tentang kehidupan yang kamu jalani. Itu semata-mata karena kelalaian kami. Aku minta maaf, kata lelaki tua itu dengan tulus. Itu bukan salahmu, kakek. Tidak mungkin kamu bisa menemukanku secepat ini. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu, jawab Darius. Orang tua itu mengangguk. Setelah bertahun-tahun memikul beban yang begitu besar, dia akhirnya dibebaskan. Dia menatap Darius lagi sebelum berbicara, dan ada tatapan berbeda di matanya saat dia berbicara. Darius, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sudah waktunya bagimu, Darius Reed, untuk melupakan kehidupan itu dan mengklaim tempat yang pantas sebagai pewaris konsorsium Reed. Darius berusaha keras memahami perkataan kakeknya. Dia masih belum bisa mengatasi keterkejutannya saat menemukan identitas orang tuanya. Namun kakeknya kembali menjatuhkan bom padanya. Dia bertanya-tanya berapa kali dia akan terkejut sebelum dia bisa istirahat. Pewaris konsorsium Reed? Darius bertanya. Ya, kamu adalah pewaris konsorsium Reed, jawab kakek Darius. Darius terkejut sekali lagi. Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, ia tentu memahami apa itu konsorsium. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengaku memiliki konsorsium adalah orang yang sangat kaya. Darius memandang kakeknya dengan cara berbeda. Pengungkapan ini menjelaskan mengapa segala sesuatu di sini begitu mewah dan mengapa kakek kepala pelayannya mampu mengendarai mobil semahal Rolls-Royce. Namun, ada kesalahan besar dalam perkataan kakeknya. Sekalipun dia adalah pewaris konsorsium Reed, mengapa dia belum pernah mendengar ada perusahaan yang menggunakan nama Reed? Fakta bahwa dia miskin bukan berarti dia bodoh. Dia mengenal banyak perusahaan terkemuka di dunia, dan juga mengenal beberapa konsorsium terkemuka. Bahkan, ayah David Leslie bahkan pernah menjadi penanggung jawab salah satu restoran bintang 5 di distrik Mayflower. Kakek, kamu bilang aku pewaris konsorsium Reed? Darius bertanya. Ya, kamu? Jawab kakeknya. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar ada perusahaan papan atas di dunia yang menyandang nama Reed? Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, aku sudah banyak melakukan penelitian mengenai perusahaan-perusahaan papan atas dan aku belum pernah melihat perusahaan yang menyandang nama Reed.
Namun kakeknya menghela nafas ketika mendengar pertanyaan cucunya. Namun dia tidak menyalahkannya. Sudah diduga, karena hanya pewaris konsorsium REIT yang mengetahui seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang mereka kendalikan. Kakeknya tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya dia berdiri dan berjalan ke meja mahoni di mana beberapa dokumen berserakan. Dia mengambil 2 dokumen dan berjalan kembali ke kursi yang dia duduki sebelumnya. Dia menyerahkan dokumen itu kepada Darius sebelum berbicara. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sana semuanya berada di bawah konsorsium REIT. Aku memiliki lebih dari 90% saham di masing-masing perusahaan tersebut. Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, kamu seharusnya melihat sebagian besar, jika tidak semua perusahaan tersebut. Darius memandang kakeknya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke dokumen di tangannya. Namun, belum sedetik pun berlalu sebelum rahang Darius terjatuh. Dia benar-benar terperangah. Dia mengira tidak ada yang bisa mengejutkannya lagi, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa perusahaan terkemuka di dunia, dengan perusahaan terkecil berada di peringkat 70 dunia, dan pendapatan tahunan mereka. Grooving menduduki peringkat ke-17 di dunia dengan pendapatan tahunan sebesar 300 miliar dolar. Darius tidak pernah tahu bahwa platform streaming tempat kencan makan malam mantan pacarnya dengan David disiarkan secara langsung adalah milik keluarganya. Nexink menduduki peringkat ke-7 di dunia dengan pendapatan tahunan sebesar 600 miliar dolar. Itu 2 kali lipat jumlah yang dihasilkan Grooving. Darius tahu banyak tentang Nexink. Dia bahkan melakukan penelitian tentang mereka di tahun kedua kuliahnya. Sebagai perusahaan terkemuka di bidang teknologi dan peralatan listrik, mereka adalah perusahaan yang diakui secara global. Peringkat mereka sendiri sudah menunjukkan banyak hal tentang kekayaan yang mereka miliki. Mereka juga merupakan perusahaan terkaya ke-10 di dunia. Namun dokumen ini menyatakan bahwa Nexink adalah milik konsorsium REIT. Ada juga beberapa bisnis terkenal yang masuk dalam daftar. Konsorsium REIT tidak hanya terdiri dari perusahaan saja. Distrik-distrik yang kaya, toko-toko mewah yang terkenal secara global, hotel-hotel bintang 10 bersertifikat terbaik, dan beberapa tambang mineral dan sumur minyak semuanya merupakan bagian dari konsorsium REIT. Dengan konsorsium REIT memiliki lebih dari 90% saham di masing-masing distrik tersebut. Darius merasa kepalanya pusing saat melihat pendapatan tahunan masing-masing bisnis yang tercantum dalam dokumen tersebut. Beberapa sumur minyak bahkan menghasilkan hampir 1 triliun dolar setiap tahunnya. Darius tiba-tiba berhenti melihat daftar itu. Dia menoleh ke kakeknya dan menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Kakek, berapa kekayaan bersih konsorsium REIT? Kakeknya tersenyum sebelum menjawab. Sudah lama sejak terakhir kali aku memeriksanya. Kekayaan bersihnya terus meningkat lebih dari 10 kali lipat setiap bulannya. Darius mengangguk. Pada dasarnya kakeknya mengatakan bahwa tidak ada gunanya bertanya. Kekayaan mereka sebenarnya tidak terbatas. Kakek Darius memperhatikan bahwa Darius telah selesai memeriksa dokumen yang diserahkan kepadanya. Dia berdehem dengan keras, menarik perhatian Darius padanya. Ketika dia melihat perhatian Darius tertuju padanya, dia angkat bicara. Darius, semua perusahaan itu sudah tidak terdaftar lagi atas namaku. Mata Darius membelalak. Apa maksudmu, kakek? Darius bertanya dengan gelisah. Tenanglah, Darius. Perusahaan dan bisnis itu berada di bawah namaku, karena ayahmu yang seharusnya mewarisinya meninggal terlalu cepat. Sekarang aku hanyalah seorang lelaki tua yang ingin bersantai dan menjaga kesehatanku. Darius kembali terkejut. Apa maksudmu menjaga kesehatanmu? Kakek sangat sehat. Kakeknya menghela nafas lagi. Aku lelah, Darius. Aku telah menjadi kepala konsorsium REIT selama lebih dari 40 tahun sekarang. Sudah waktunya bagimu untuk mengambil tempat yang selayaknya. Tidak ada alasan bagimu untuk mencoba dan mengubah pikiranku. Aku sudah mentransfer semua sahamnya.
Aku memiliki perusahaan-perusahaan itu dan mendaftarkannya atas namamu. Kamu sekarang memiliki 90% saham di masing-masing perusahaan itu. Derayas lidahnya keluh. Semua ini terjadi terlalu cepat. Namun kakeknya terus berbicara. Aku tahu ini sangat mendadak, dan kuharap aku bisa terus menjadi ketua sampai kamu siap memimpin konsorsium REIT, tapi kesehatanku tidak mengizinkanku. Kakeknya berdiri dari kursi tempat dia duduk dan terus berbicara. Jangan khawatir. Aku telah memberitahu setiap manajer bisnis tersebut bahwa kamu sekarang adalah ketua baru konsorsium REIT. Begitu kamu memberitahu mereka namamu, mereka akan memperlakukan kamu dengan sangat hormat. Derayas hendak berbicara lagi, tetapi kakeknya mendahuluinya.